Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Ulfa. Kali ini saya akan memberikan materi kelas 10, yaitu mengenai iman kepada malaikat Allah. Ya, tentu bagi kalian ini sudah tidak asing lagi karena sudah diajarkan sejak dini ya, dari pendidikan usia dini sudah diajarkan, sudah dikenalkan di SD juga, SMP, dan sekarang bahkan di SMA kita akan mengulas kembali iman kepada Allah. Oke, ya, sebelum kita melanjutkan materinya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dari iman kepada Allah. Ya, tujuannya apa? Supaya apa? Itu kan, walaupun kalian sudah belajar di SD dan SMP, tapi kalian harus mengulang lagi di SMA. Nah, tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Jadi di sini nanti dijelaskan apa sih maksud dari iman kepada malaikat Allah. Tidak hanya sekedar saya iman kepada Allah, tapi kalian tidak ngerti maknanya itu apa, maksudnya itu bagaimana. Gitu. Yang kedua, menyebutkan nama dan malaikat beserta tugasnya. Boleh kita mengulas kembali ya pelajaran kalian yang dulu pernah dibahas oleh guru kalian di SD maupun di SMP. Kita bahas lagi untuk mengingat kembali ya, tujuannya untuk mengingat kembali. Siapa tahu di sini ada yang lupa. Selanjutnya adalah meneladani sikap beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari kita mengetahui pengertian nama malaikat, jadi kita tuh sebagai seorang umat muslim, kalian harus mengetahui, harus kalau kita beriman kepada malaikat Allah itu berarti kita harus bagaimana bersikap sehari-hari seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari yang pertama ya, yaitu pengertian iman kepada malaikat Allah. Dari iman itu sendiri adalah mempercayai, percaya, yakin ya, mengucapkan di lisan, meyakini dalam hati, dan membuktikan lewat perbuatan, itu adalah iman. Kalau kalian beriman kepada Allah, tentunya kalian tidak hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah mulutnya, tapi hatinya kalian gak yakin, kalian ragu-ragu, apalagi dalam perbuatan. Kalau kalian iman kepada Allah, kalian mengaku beriman kepada Allah, pastinya apa yang kalian ucapkan itu kalian lakukan. Kamu beriman kepada Allah berarti kamu harus menaati apapun perintah Allah, menaati segalanya dan menjauhi larangannya. Itu adalah definisi orang yang beriman. Misalkan Allah memerintahkan kita berhijab ya, sebagai seorang muslimah harus berhijab, tapi kalian tidak berhijab. Nah, itu berarti dipertanyakan, tanda tanya besar, kalian benar-benar beriman atau hanya sekedar mengucapkan dengan lisan saja. Itu ya. Oke, balik sini ya. Iman itu tadi tentang iman ya. Nah, iman kepada malaikat adalah meyakini, yakin ya, bahwa malaikat adalah makhluk Allah ya, yang diciptakan dari cahaya dan taat kepadanya. Itu ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya malaikat itu benar adanya. Malaikat itu ada. Kita memang nggak melihat, tapi kita beriman, kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ciptaan Allah. Dari apa? Dari cahaya. Kalau kita kan manusia dari apa? Dari tanah. Iblis dari api. Sedangkan malaikat itu sendiri dari cahaya. Itu. Kalau kalian beriman kepada Allah, pasti kalian harus meyakini juga bahwa adanya malaikat itu sebagai ciptaan Allah. Seperti itu. Ya, dalilnya untuk meyakini bahwa malaikat itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Yang artinya langsung saja, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itu ya, itu semua dirangkum dalam rukun iman. Oke, lanjut ya. Oke, untuk ciri malaikat itu sendiri ya, kita memang belum mengetahui malaikat dengan mata kepala kita. Namun sudah dituliskan bahwa malaikat itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, diciptakan dari cahaya. Tentu berbeda dengan kita manusia ya.
dengan makhluk Allah yang lain. Yang kedua, tidak makan dan tidak minum. Itu adalah malaikat. Malaikat itu walaupun bekerja seharian ya, bekerja terus itu taat kepada Allah. Kerjanya dia apa? Kerjanya dia taat, menaati perintah Allah. Itu. Walaupun seperti itu, dia tidak memiliki rasa nafsu. Dia tidak memiliki rasa lapar. Mereka juga tidak memiliki rasa haus. Beda dengan kita manusia ya, yang kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum, kita membutuhkan istirahat, membutuhkan tidur. Namun malaikat tidak, ya. Mereka tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Yang ketiga, tidak membangkang perintahnya. Nah, malaikat ini adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat taat kepada Allah. Ya. Kalau kita manusia dan jin itu ada yang taat dan ada yang tidak. Sedangkan kalau malaikat itu semuanya taat, ya, tidak ada yang membangkang. Jadi semua malaikat itu taat kepada Allah, apapun perintahnya mereka taat, mereka patuhi. Itu. Lanjut ya. Nah, yang keempat, tidak memiliki jenis kelamin. Jadi kalau kalian membayangkan malaikat itu laki-laki bersayap. Nah, itu dari mana? Itu hanya apa? Itu hanya halusinasi kita sebagai manusia. Malaikat itu sebenarnya tidak memiliki jenis kelamin. Dia tidak perempuan dan juga tidak laki-laki. Jadi dia juga tidak menikah. Karena dia tidak memiliki hawa nafsu juga. Dia tidak perlu berkembang biak, nggak perlu. Dia seperti itulah gitu. Nah, selanjutnya bisa berubah wujud. Jadi wujudnya itu nggak harus kayak kita manusia punya satu, enggak. Mereka, malaikat itu bisa berubah bentuk, juga berubah wujud. Ini ada 10 nama malaikat dan tugasnya. Tahulah ya, malaikat itu sebenarnya ada banyak di muka bumi ini. Di seluruh jagat raya ini banyak sekali malaikat. Tapi yang wajib kita percayai, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada 10 saja ya. Oke, nah ini langsung saja ya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Tentu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kalau kita mengetahui turunnya wahyu, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Ya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya mengatur rezeki. Rezeki yang kau terima memang itu dari Allah semuanya. Kita bisa nafas. Rezeki itu tidak hanya uang ya. Kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan, kita bisa bernafas, bisa berjalan, bisa melihat. Itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Memang semua itu atas kehendak Allah. Tapi itu melalui siapa? Melalui malaikat Mikail. Hujan itu termasuk dari Allah ya. Melalui perantara malaikat Mikail, sama seperti Jibril tadi. Malaikat Jibril tadi. Ya. Memang Al-Qur'an itu dari Allah, diturunkan kepada Nabi dan Rasul, kepada Rasulnya. Tapi kan tidak langsung turun Allah ngasih ini loh Al-Quran buat kamu, kan nggak gitu ya. Semua itu ada prosedurnya gitu. Jadi termasuk rezeki tadi. Jadi Allah yang menghendaki dan yang mengatur semua malaikat Mikail. Oke, paham ya? Kali ini adalah malaikat yang satu-satunya malaikat yang belum melaksanakan tugasnya ya. Di saat malaikat lain sudah melaksanakan tugas dari Allah, dia ini belum melaksanakan sama sekali tugasnya. Dia sedang menunggu perintah dari Allah, kapan sangkakala itu ditiupkan. Ketika Allah sudah menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala tersebut, maka malaikat Israfil akan segera meniup trompet dan selesailah dunia ini ya. Nah, jadi tugas
dari malaikat Israfil itu adalah meniup sang kakala. Itu akan dilaksanakan ketika sudah waktunya ya. Oke, yang keempat, lanjut ya. Yang keempat itu adalah malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat yang selalu mengunjungi kita setiap saat. Malaikat ini kalau kata orang sering digadang-gadang malaikat yang menakutkan gitu ya. Memang umur itu umur batas usia kita itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah segini ya, takdirnya segini. Tapi ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa kita. Malaikat Israel itu katanya kalau menurut cerita itu sangat mengerikan ya. Mencabut nyawa seorang itu enggak pakai perasaan lah, langsung dicabut. Makanya orang itu sangat merasakan yang sakit amat ya, sakit amat dalam ya. Bahkan Rasulullah saja yang beliau adalah orang yang sangat taat, orang yang paling beriman, itu merasakan sakitnya saat sakaratul maut gitu ya. Walaupun malaikat Israel mencabut nyawa Rasul dengan sangat pelan, namun itu sangat sakit sekali gitu. Makanya kita banyakin berdoa untuk dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ya. Lanjut, kelima itu ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar ialah bertugas menanyai amal buruk. Mungkar dan nakir, mereka berdua itu bertugasnya menanyai ketika kalian di dalam kubur. Nah, jadi kalau di dalam kubur itu enggak langsung meninggal, udah selesai, enggak selesai. Jadi saat kalian meninggal dunia itu urusannya belum selesai. Urusannya saat dalam kubur itu dengan kedua malaikat ini, malaikat mungkar dan malaikat nakir. Mereka berdua itu adalah yang menanyakan amal kalian, amal baik kalian, juga amal buruk kalian. Ditanyakan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana arah kiblatmu. Oke lah, untuk sekarang ya di dunia ini kita bisa menjawab ya, menjawab dengan mudah ya. Tapi saat nanti di alam kubur itu kita nggak bisa seenaknya menjawab seperti itu, enggak. Yang bisa menjawab itu sesuai dengan amal ibadah kita, sesuai dengan keimanan kita. Kalau kita tidak ada iman di dalam diri kita nggak bisa jawab pertanyaan yang semudah itu di alam kubur, begitu ya. Jadi ya kita kan diharuskan untuk memperbanyak amal ibadah selagi kita masih ada kesempatan di dunia ini. Ya untuk apa? Untuk bekal nanti di alam kubur, juga bekal di akhirat nanti. Seperti itu. Oke? Lanjut, malaikat atid, rokib dan atid. Keduanya ini mempunyai tugas yang sama, yaitu sama-sama mencatat amal perbuatan manusia. Kalau malaikat rokib itu mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat atid mencatat amal buruk kalian. Jadi kalian mau menyibukkan malaikat yang mana nih? Kalian tuh gak sendirian, kalian tuh didampingi oleh dua malaikat loh, malaikat rokib dan malaikat atid. Kalau kau ingin mempersibuk malaikat rokib, ya kamu perbanyaklah amal baik kalian. Jadi kalau kalian perbanyak amal baik ya, malaikat rokib tuh kan sibuk mencatat amal kalian. Dan malaikat atid gimana? Malaikat atid ya nganggur. Sebisa mungkin ya kita mempersibuk malaikat rokib di dunia ini gitu. Nanti kan itu amal itu nggak bisa dibohongin ya, nggak bisa dimanipulatif. Jadi itu nanti yang akan bisa menolong kalian kelak di alam kubur, juga di akhirat nanti. Itu yang akan menentukan kalian akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka gitu. Nanti bisa dilihat mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Gini, loh Bu, kan aku udah banyak sedekah nih, aku kan udah sholat, aku kan ngaji, kok aku masih banyak amal buruknya ya? Iya, soalnya kenapa?
Karena kamu ria, kamu ingin dilihat orang, iya kan? Kalau kau ingin dilihat orang, mungkin amal baikmu ada, tapi banyak amal burukmu, gitu. Jadi kalau kamu tidak beribadah dengan hati kamu, dengan niat tulus kamu, itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Kalian beribadah itu hanya ingin dilihat oleh manusia. Oke, malaikat Rocky mencatat, tapi malaikat Atif juga mencatat. Oh, anak ini beribadah cuman ingin dilihat oleh manusia, oleh orang lain, supaya apa? Supaya kelihatan taat. Tapi sebenarnya malas gitu. Terus contoh lagi, gini ya, misal kamu di dalam kamar sendirian ya, kamu lihat HP, aman nih, gak ada orang yang lihat, udah aku lihat ini aja video-video yang gak jelas, video-video porno kayak gitu. Ya bagi kamu ya itu aman, tapi sebenarnya tidak. Ada malaikat yang mengawasin kamu, mengawasin kalian. Jadi segala perbuatan itu dicatat. Dari kapan? Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi, itu dicatat. Maaf, itu dicatat loh sama malaikat. Jadi hati-hati ya. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ada malaikat Malik. Ayo, siapa yang di sini pengen ketemu sama malaikat Malik? Kalau ibu nggak mau. Kalau sebisa mungkin kita jangan sampai ketemu sama malaikat Malik. Bukan nggak mau ketemu sama malaikat Maliknya ya, tapi masuk ke dalam apa yang dijaga. Jaga apa? Malaikat Malik itu menjaga neraka. Memang kalian mau masuk neraka? Kalau ibu nggak mau. Ya, cita-cita kita kan nggak mau masuk neraka kan. Kita kan maunya masuk ke dalam surga, bertemu dengan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Jadi ya, kalau kita bertemu dengan malaikat Malik berarti kita masuk neraka. Tapi kalau kita bertemu dengan malaikat Ridwan berarti kita masuk ke surga. Jadi ya, itu di pilihan kalian mau bertemu dengan malaikat siapa. Terus bagaimana caranya? Bagaimana kita caranya supaya tidak bertemu dengan malaikat Malik tapi bisa bertemu dengan malaikat Ridwan? Bagaimana caranya? Nah, ya, caranya yaitu memperbanyak amal ibadah. Itu, cuman itu caranya. Susah nggak? Enggak susah. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ini dalil tentang malaikat ya. Ini adalah salah satu dalilnya ya, yaitu dari Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berartikan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah malaikat yang disuruh oleh Allah, malaikat ciptaan Allah yang taat ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, memang disuruh taat sama Allah. Mereka tidak membangkang, apapun tugasnya itu mereka taati, mereka kerjakan. Gak ada yang nawar-menawar kayak kita, nggak mau lah, aku capek di situ, aku mau di sini aja. Gak ada yang kayak gitu, nggak ada ya. Hanya manusia yang bersifat seperti itu. Kalau malaikat nggak ada. Kalau malaikat, Allah menyuruh malaikat untuk mengerjakan tugas A, ya mereka mengerjakan tugas A dengan ikhlas. Kalau mengerjakan tugas B, ya tugas B. Nah, nggak ada yang membangkang, nggak ada ya. Itu membangkang itu hanya terdapat dalam sifat manusia dan sifat jin dan sifat iblis. Nah, itu. Oke, lanjut ya. Hikmah iman kepada malaikat. Nah, ini adalah hikmahnya. Terus kenapa sih kita harus belajar iman kepada malaikat? Itu ternyata ada hikmahnya ya. Oke, hikmahnya yaitu pertama, taat kepada Allah. Nah, malaikat yang taat, yang selalu taat atas perintah-perintah Allah, itu menjadi pembelajaran untuk kita, bahwasanya untuk disayang oleh Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah nanti di surga, yaitu yang pertama harus taat kepada Allah, taat segala perintah-perintahnya ya. Segala perintah Allah dilaksanakan ya, umumnya ya seperti sholat,
seperti belajar Al-Quran, apalagi menghormati orang tua, menghormati guru, sayang kepada teman sesama, itu saling menolong, sedekah, banyak, pokoknya banyak sekali itu ya. Itu yang disukai oleh Allah. Yang kedua, semangat berbuat baik seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, yang ketiga, hati-hati loh, hati-hati dalam bertindak. Tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwasanya kita itu nggak sendirian. Kita itu nggak sendirian, walaupun Ibu sendirian ngomong seperti ini, ngomong di depan kamera, tapi bahwasanya enggak. Di samping Ibu tuh ada malaikat yang mendampingi Ibu. Kalian juga, kalian menonton video ini sendirian, tapi sebenarnya nggak benar-benar sendirian. Ada malaikat di samping kalian. Jadi apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, itu tidak luput oleh pengawasan malaikat, oleh pengawasan Allah. Jadi kalau bisa, segala sesuatu apa yang kalian perbuat itu jadikan amal ibadah. Ya, amal ibadah tuh nggak harus sholat kok, bukan sholat, sholat maksudnya nggak harus sholat juga, nggak harus puasa, itu memang kewajiban. Tapi amal ibadah sehari-hari kayak kamu membantu orang tua, itu termasuk amal ibadah. Tuh, bantu orang tua, menolong sesama, itu jadi amal ibadah loh. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya yakin adanya akhirat. Nah, dengan dengan kita beriman kepada malaikat, kita bisa yakin bahwa di dunia ini itu nggak selamanya kita di sini. Nanti ada kehidupan yang lebih abadi, yang lebih kekal, yaitu di akhirat. Oke, lanjut. Nah, sini ya, ini Ibu kasih contoh, beberapa contoh sikap dalam kehidupan. Ya, yang pertama, menjadi rajin ibadah. Kalau seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kalian itu beriman kepada malaikat, merasa diawasi, jadi yang pertama harus rajin ibadah. Yang kedua, jujur ya, jujur kepada siapa? Kepada siapapun. Ya, nggak boleh bohong. Amanah apapun yang ditugaskan itu dikerjakan. Ya, kamu dititipkan uang 2.000, jangan berkurang jadi 1.000. 1.000-nya tadi jatuh Bu, padahal kamu jajanin. Nggak boleh seperti itu. Saat ulangan kamu mencontek, oke, guru nggak tahu ya kamu mencontek, tapi malaikat kan tahu. Itu ya kan. Terus banyak lah ya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, kayak SPP nih, SPP-nya misalkan 100.000, kamu minta sama orang tua 150.000. Siapa itu? Jangan ya. Oke, lanjut. Menolong sesama manusia harus saling tolong menolong. Oke ya, itu tahu lah, udah paham ya. Kepada siapapun, kepada orang yang nggak dikenal pun ya kita tolongin gitu, karena apa yang kita perbuat kita akan menuai, apa yang kita perbuat kita akan mendapat balasannya gitu ya. Menjauhi maksiat itu diawas ya, hati-hati, jangan teledor walaupun kamu sendirian. Apapun yang kamu lakukan itu tidak luput dari pengawasan malaikat. Oke ya. Oke. Nah, Ibu harap kalian paham ya dengan apa yang Ibu terangkan tadi. Yang nggak paham boleh tanyakan langsung sama Ibu atau boleh tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Ini ada 3 pertanyaan saja. Yang pertama, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Yang kedua, bagaimana meneladani sifat malaikat? Yang ketiga, apa dampak dalam kehidupan kita? Nah, itu semua udah Ibu bahas tadi dalam materi iman kepada malaikat. Ya, coba kalian jawab. Boleh di screenshot atau boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke? Penutupnya ini, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Jadi harus percaya adanya malaikat. Yang kedua, 10 malaikat. Nah, ada 10 malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui. Ibu harap kalian hafal nama-nama 10 malaikat, jangan sampai kalah sama anak TK. Oke? Selanjutnya, iman kepada malaikat mendorong kita untuk selalu taat dan berbuat baik. Terakhir,
yang dari kutipan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi jangan lihat orang dari covernya, lihatlah dari hatinya. Paham ya? Oke, sekian penjelasan materi iman kepada malaikat hari ini. Semoga apa yang Ibu terangkan itu dapat dipahami ya, dan bisa dipetik hikmahnya, bisa dipelajari, bisa diterapkan dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, boleh tanyakan langsung kepada Ibu secara langsung maupun di kolom komentar ya, boleh silahkan. Untuk tugas tadi jangan lupa dikerjakan. Nah, oke. Terima kasih ya sudah menonton video Ibu kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.